Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di podcast Bincang Dewasa. Bincang Dewanti Arya Sati. Podcast yang membahas masalah-masalah yang lagi hangat untuk kita bincangkan dengan para narasumber. Topik kita kali ini akan membahas beberapa isu-isu kontemporer yang sedang hangat dan ramai diperbincangkan. Sebelumnya, saya mau memperkenalkan dulu nih narasumber kita yang sudah nggak asing lagi di podcast kita. Yang pertama ada Mas Sardianto. Halo Mas, gimana Mas kabarnya Mas? Halo Mbak, Alhamdulillah baik. Gimana Mbak, sehat juga? Ya, Alhamdulillah Mas, sehat juga Mas. Alhamdulillah. Untuk narasumber kedua, sebenarnya ada Mas Arya Pratama. Halo Mas Arya, gimana Mas? Sehat juga kan? Halo Mbak Dewanti, Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak Dewanti, sehat? Sehat Mas. Oke. Sebelum kita bincang nih, saya mau tampilkan dulu beberapa artikel terkait topik kita hari ini. Sebelum membahas artikel tadi, kita harus tahu apa pengertian korupsi. Korupsi merupakan bentuk penyelenggaraan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Korupsi merugikan hak ekonomi dan sosial rakyat. Korupsi juga merusak moral bangsa kita. Isu-isu yang sudah ditampilkan tadi, ada yang tentang OTT BPK, di mana artikel tadi menyebutkan bahwa ada 2 auditor BPK RI kena OTT, operasi tangkap tangan, dengan ditemukan barang bukti uang ratusan juta. Kok bisa ya? Nah, di sini saya mau tanya ke narasumber nih, ke Mas Hadi dulu nih Mas. Gimana Mas tanggapan tentang OTT auditor BPK? Iya Mbak. Jadi OTT tangkap tangan tersebut memang terjadi Mbak ya. Dan ini sangat memukul kita sebagai anggota dari BPK kan. Yang tertangkap tangan itu adalah anggota BPK sendiri yang tengah melaksanakan tugasnya untuk melakukan pemeriksaan. Memang dalam hal ini perlu adanya pengawasan sih sebenarnya. Nah, kita tidak tahu juga sih apa sebenarnya yang melatar belakangi kenapa bisa sampai terjadi hal seperti ini. Namun, kita bisa menelusur bahwa ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan hal tersebut, diantaranya mungkin faktor dari instansi dan faktor dari lingkungan. Nah, lingkungan dan instansi ini sepertinya tidak bisa menjadikan untuk kasus ini sebagai faktornya, karena di BPK sendiri itu sudah ada aturan yang mengikat tentang kode perilaku dan kode etik. Ada juga undang-undang ASN dan banyak undang-undang lainnya yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Kemudian kalau kita lihat dari faktor ekonomi, kita di BPK ini sebenarnya sudah, kalau menurut saya sudah memperoleh penghasilan yang cukup sebenarnya untuk masalah ekonomi ini. Kemudian yang bisa saja menjadi faktor utama kenapa bisa terjadi peristiwa OTT ini adalah faktor individu, di mana individunya sendiri itu kurang puas dengan penghasilannya dan mungkin ingin memenuhi gaya hidupnya. Mungkin saja terlilit hutang atau dikejar-kejar sama pinjol, Mbak. Kayak gitu, Mbak. Jadi nanti ini dampaknya itu tidak bagus ke instansi kita ini sebagai BPK. Nanti akan menurunkan citra kita di mata publik, menurunkan kredibilitas kita, sehingga nantinya publik jadi kurang percaya. Pada akhirnya publik tidak akan menganggap instansi pemerintah itu rata-rata korup kan. Itu jadi PR kita sih. Semoga bisa jadi lebih baik. Seperti itu, Mbak. Oh ya, berarti untuk artikel tadi bukan isu ya, itu udah bukan isu lagi gitu ya Mas Abdi ya? Iya Mbak, udah terjadi, tapi bisa menggiring isu ke lebih buruk lagi. Baiklah, kalau menurut Mas Arya, gimana ya Mas langkah-langkah yang ditempuh untuk
mengatasi masalah korupsi itu sendiri? Oke Mbak, terima kasih. Jadi kalau melihat artikel tadi, pada dasarnya kan ini salah satu bentuk korupsi yang kita kenal ya, yaitu penyuapan. Kemudian sangat tidak boleh dilakukan dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang kita pelajari selama ini, karena nanti akan bertentangan dengan kewenangan yang menyangkut kepentingan umum, itu memaksa kita. Kemudian dari kasus OTT tadi, kita bisa ambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama mungkin kita melaporkan setiap pemberian yang diterima. Nah, ini pelaporannya bisa mungkin ke pimpinan tempat kita bekerja ataupun ke lembaga yang berwenang, mungkin dalam hal ini KPK. Kemudian yang kedua, memberikan sanksi yang tegas. Sanksi yang tegas tentu nanti bisa memberikan rasa takut bagi para pelaku dan bisa menekan motivasi pada saat ingin melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Kemudian yang ketiga, lebih mensosialisasikan lagi tentang cara pelaporan kasus-kasus korupsi. Biasanya kan kita kadang terlibat dalam satu kondisi di mana kita melihat satu bentuk kasus korupsi, sebutlah seperti kasus tadi, yaitu penyuapan atau gratifikasi mungkin. Nah, saat kita berada dalam kondisi itu, kadang kita bingung, kita mau lapor ke siapa nih? Terus tata caranya kayak gimana nih? Karena kasus seperti ini biasanya lebih pada oknum-oknum yang sudah bekerja beberapa tahun atau cukup lama dalam satu instansi, sehingga mereka tahu bagaimana cara harus untuk menutupi kejahatan mereka. Nah, ini yang kurang disosialisasikan. Jadi ada baiknya lebih gencar dalam melakukan sosialisasi di para pegawai yang bekerja. Nah, itu bisa mungkin menyediakan platform-platform yang memudahkan untuk pelaporan. Kemudian yang terakhir mungkin pembinaan mental yang dilakukan secara terus-menerus, ongoing. Jadi bukan hanya selama prajabatan, tetapi pasca jabatan setelah menjadi ASN, itu tetap dilakukan. Misalkan dalam sebulan sekali. Nah, itu pembinaan mental terus dilakukan sehingga seperti yang disampaikan Mas Sardi tadi itu kan lebih ke faktor individu. Jadi nantinya akan bisa memberikan benteng untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Begitu Mbak Dewanti. Baik, kembali lagi untuk artikel tadi ya. Di situ tadi kayak saya sekilas beritanya negatif ya, apa berita-berita headline ya ada di artikel tersebut bisa mengarah ke hoax ya. Gimana ini Mas Sardi? Kalau tanggapannya masalah headline di pemberitaan itu sudah benar atau salah untuk agar tidak menutupi pesan yang sebenarnya yang ada di berita tersebut. Monggo Mas. Iya Mbak. Jadi sebenarnya beritanya itu intinya adalah ada 2 orang pemeriksa BPK yang tertangkap tangan kan. Nah, biasanya banyak dari media ini kan yang kayak menggoreng lah istilahnya kan, supaya beritanya tersebut naik dan dibaca oleh publik yang banyak. Nah, untuk itu sih sebenarnya di beberapa media, apabila kita sebagai pembaca tidak jeli dalam menilai headline tersebut, terus tidak membaca keseluruhan isinya, maka itu bisa jadi menimbulkan suatu berita yang tidak bertanggung jawab, yang ujung-ujungnya bisa jadi hoax. Bayangkan jika berita tersebut cuma dibaca sekilas dari judulnya, tega, misalkan kan beritanya, tega kedua pegawai BPK memaksa untuk karyawan RS meminjam di bank, kan itu kayak gimana ya, seolah-olah kita sebagai BPK itu karyawannya semua ingin memeras orang kan, harusnya kan tidak seperti itu. Ya ini bisa jadi bahan gosip ibu-ibu kan ya. Jadinya ini kembali lagi kepada bagaimana media dan bagaimana kita menyikapi berita tersebut. Nanti dampaknya kalau misalkan memang terjadi dan publik termakan oleh isu-isu tersebut cuma membaca sekilas, nanti kembali lagi instansi kita yang akan kena, instansi kita yang akan jelek. Jadi meskipun bagaimana instansi kita BPK telah memberikan pelayanan terbaik, memberikan kinerja terbaik, tapi apabila ada 1-2 orang yang telah memberikan citra yang buruk, maka akan berdampak pula kepada instansi kita. Seperti itu. Ditambah lagi dengan berita-berita media yang kemungkinan besar akan dibuat menarik dengan bumbu-bumbu yang
tidak bertanggung jawab. Seperti itu, Mbak. Jadi bahaya dong ya kalau berita-berita kayak gitu, nanti juga bisa sama itu ya, kalau pelakunya satu tapi satu instansinya kena semua ya. Ya, Kalau bahaya banget itu, Mbak. iya, kalau menurut Mas Arya gimana Mas, biar tidak terjadi kayak gitu, antisipasinya gimana ya Mas? Iya, Mbak. Eh, kalau melihat berita-berita hoax itu mungkin untuk mengatasinya dari sisi BPK dulu ya. Jadi dari BPK mungkin perlu mengadakan konfirmasi. Jadi mereka menyatakan bahwa apakah memang kasus ini benar atau tidak. Dan kalau memang benar, maka perlu ada tindakan yang tegas pada pelaku. Dan proses yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam hal ini tentu harus terus didukung oleh BPK. Itu yang pertama. Kemudian kita sebagai masyarakat biasa mungkin yang mendengar berita itu, tentu saat ini kan memang media-media sangat mudah dalam menyebarkan informasi, sehingga ada beberapa tips mungkin yang perlu kita pahami sebelum kita mempercayai satu berita. Yang pertama mungkin sebelum kita mempercayai satu berita, itu cek dulu alamat atau sumber dari berita tersebut. Apakah sumbernya bisa dipercaya? Karena memang ada beberapa sumber-sumber yang terkadang hanya ingin menimbulkan perpecahan. Kemudian yang kedua, kita bandingkan informasi dengan sumber-sumber yang lain, apakah sesuai atau ada perbedaan, ada kontradiksi. Nah, kalau misalkan ada kontradiksi, itu yang perlu kita pertanyakan. Kemudian yang ketiga, cek judul dan isi dari berita tersebut. Karena rame nih, sekarang biasa kan kita lihat di media, itu dari judulnya saja itu sudah seakan-akan memanaskan Menyudutkan. suasana. Jadi kita perlu cek dulu nih isinya apa benar sesuai dengan judulnya itu. Jangan sampai hanya sekedar clickbait, kita hanya disuruh untuk mengklik judulnya itu kan, itu biasa dimanfaatkan oleh media ya. Kemudian yang terakhir mungkin jangan mudah percayalah gitu. Dengan isu-isu yang beredar kita bisa konfirmasi dari berbagai sumber dan tidak langsung berbagi atau meneruskan pesan-pesan yang belum pasti kebenarannya. Mungkin itu Mbak Dewanti. Makasih ya Mas Arya untuk tips-tipsnya bagi para pendengar untuk masalah hoax ini ya. Terus ini ada artikel yang menarik lagi sih, untuk BPK menyindir tentang kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng. Nah, ini kan saya sebagai ibu rumah tangga ya, ini juga bingung nih dengan masalah minyak goreng ini. Kalau Mas, kalau ini Lebaran, kan kita ya sebagai ibu rumah tangga biasanya ngasih hampers, yang isinya ada sembako, itu ada minyak salah satunya. Nah, kalau harganya naik gini, gimana Mas? Kalau harganya tinggi, stoknya banyak sih. Kemarin juga stoknya dikit, tapi harganya lumayan miring. Nah, ini gimana Mas Sakti? Coba Mas bantu ibu-ibu ini Mas. Waduh, Mbak. Ya betul sih, Mbak. Saya juga salah satu terkena dampaknya. Sebagai penikmat gorengan, gorengannya jadi mahal, Mbak. Jadi minyak goreng ini betul-betul bermasalah karena kelangkaannya. Sudah kelangkaannya, terus harganya pun tinggi. Nah, seperti yang artikel tersebut tadi, salah satu anggota 3 Badan Pemeriksa Keuangan itu, Bapak Ashanul Kossasi itu sudah mengetweet. Jadi karena keresahan beliau nge-tweet di Twitter yang intinya bahwa penyebabnya itu produsennya yang tidak bisa memproduksi. Kemudian bahan bakunya itu diekspor ke luar negeri dan diekspor ke luar negeri. Kemudian ada segelintir orang yang tidak bertanggung jawab yang menimbun minyak goreng tersebut. Nah, jadi kalau kita simpulkan, kenapa bisa terjadi kelangkaan tersebut? Karena produsennya ini susah untuk memproduksi karena bahan bakunya susah untuk diperoleh. Akibatnya harganya pun menjadi naikkan karena barangnya itu langka karena sedikit produksinya. Nah, karena kelangkaan ini terus harganya naik, ada segelintir orang yang tidak bertanggung jawab, ingin memperoleh keuntungan sendiri sehingga bisa menimbulkan panic buying lah istilahnya di masyarakat. Masyarakat jadi panik, terutama ya ibu-ibu, pedagang-pedagang, karena mereka menginginkan stok minyak sementara minyaknya ini terbatas. Nah, setelah
disubsidi pun masih ada kelangkaan. Kemudian setelah subsidinya hilang, minyaknya yang naik. Sudah tersedia di mana-mana. Dampaknya sendiri lebih terasa ke masyarakat sih, Mbak. Kayak kita-kita ini, keluarga-keluarga, ibu rumah tangga, terutama yang pedagang-pedagang UMKM, gitu sih, Mbak. Kalau kita kan produksi kelapa sawitnya kan terbesar ya Mas ya. Itu untuk mengantisipasi agar tidak terjadi, itu gimana Mas Arya? Kan tadi udah sama tanggapannya lah tadi yang dari Mas Ardi, Mas Arya gimana Mas? Ini kayaknya penuh solusi nih. Ya Mbak, ya tadi kan seperti yang Mbak Dewanti bilang ya, kita kan dikenal sebagai salah satu penghasil minyak sawit mentah terbesar ya, salah satu. Nah itu sangat miris dengan berita-berita seperti itu, dengan apa yang disampaikan tadi sama Mas Sardi, sangat langka ya, barang yang istilahnya produksinya sangat besar di negara kita, justru kita sebagai rakyat yang ada dalamnya sangat sulit untuk menemukan itu. Jadi kalau menurut saya sih di sini ada beberapa hal yang bisa mungkin kita koreksi atau kita benahi dari sisi pemerintah terutama. Yang pertama mungkin perlu ada peta kebijakan pangan secara akurat. Jadi kita itu tahu sistem logistik nasional itu apakah sudah terintegrasi dengan baik dengan berbagai pihak seperti di pusat maupun di daerah. Jadi begitu ada stok yang kurang atau yang menipis itu pemerintah pusat sudah tahu dan kita tahu di mana nih kurangnya, di mana nih yang salahnya. Nah, kemudian yang kedua itu harus ada tindakan tegas dong dari Kemendak di sini selaku perwakilan pemerintah. Mereka perlu melakukan operasi pasar. Jadi seolah-olah mereka melakukan sidak-sidak di tempat-tempat yang memang dicurigai terjadi penimbunan dari minyak goreng. Kemarin kan kita sempat lihat berita bahwa ada beberapa pabrik tempat yang menyimpan ratusan ribu minyak liter. Dan ini sangat miris di tengah kelangkaan yang menyulitkan masyarakat tingkat rendah, tingkat menengah ke bawah ya. Nah ini yang perlu dilakukan. Saya kira seperti itu Mbak. Baiklah, semoga info-info dari narasumber kita bisa mensolusikan artikel, bisa menjawab artikel-artikel yang kita bahas tadi ya. Dan untuk ibu-ibu rumah tangga ataupun UMKM serta pecinta gorengan, jangan galau lagi. Nanti kita berdoa saja bisa normal kembali ya. Terima kasih kepada narasumber kita, Mas Arya dan Mas Adi, atas waktu yang telah diberikan. Ya, terima kasih Mbak. Ya, makasih Mbak. Ketemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.